Perkenalkan, saya Zidan Kaspian Masih, guru di SD Negeri Bangsri, Kecamatan Kajoran. Sehari-hari saya mengajar dan mendampingi murid-murid memahami dunia di sekitar mereka. Tapi di luar kelas, saya punya satu kegemaran, menelusuri sejarah, terutama sejarah yang terlupakan. Pernahkah kita berpikir, dari mana air yang mengaliri sawah-sawah di desa berasal? Siapa yang membangun saluran air yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun mengalir tanpa henti? Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat lebih dekat sebuah warisan teknologi lama yang masih hidup di tengah masyarakat. Sebuah bendungan irigasi di Desa Wadas, Kalilor, yang dibangun sejak zaman Belanda. Sebuah kisah tentang air, tanah, dan ketahanan pangan yang sudah dirintis jauh sebelum kita lahir. Mari kita telusuri kisahnya bersama-sama. Desa Wadas adalah salah satu desa di Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, yang memiliki topografi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Bendungan ini dikenal warga sekitar sebagai bendungan. Tak banyak yang tahu siapa yang pertama kali membangunnya. Meskipun sudah berusia puluhan tahun, sistem pengairan ini masih berfungsi dengan baik. Kuatnya konstruksi dan letaknya yang strategis membuat bendungan ini tetap relevan hingga kini. Tapi, benarkah ini hanya sekedar saluran air biasa? Ataukah sebenarnya ini adalah warisan teknologi sederhana yang menyimpan nilai sejarah dan sosial bagi masyarakat? Pada tahun 1909, melalui Stadsblad nomor 224, pemerintah Belanda secara resmi memperluas wilayah irigasi Sungai Serayu yang mereka sebut Irrigatie Afdeling Sirayu hingga mencakup seluruh karesidenan Magelang dan Temanggung. Ini bukan hanya soal pembagian air, tapi juga pembagian kekuasaan. 3 tahun sebelumnya, pada 1906, Departemen Pekerjaan Umum Hindia Belanda atau Boer-Handig Openbare telah mengalokasikan dana besar sebesar 36.400 gulden untuk memperbaiki saluran irigasi Manggis dari Gajam di Kedung. Laporan resmi mereka menyebutkan dana itu digunakan untuk memaksimalkan aliran air ke sawah-sawah demi stabilitas ekonomi agraris kolonial. Hal ini menjadi bukti penguat bahwa pada tahun 1900-an, pemerintah kolonial Belanda sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Untuk memperdalam informasi dan memahami konteks sejarah pada masa 1900-an, saya menghubungi Mas Chandra Gusta Wisnuwardana dari komunitas Melaku Magelang, sebuah komunitas yang aktif menelusuri jejak peninggalan kolonial. 1900-an kan berarti sudah masa abad ke-20 ya. Jadi kalau masuk abad ke-20, 1900 kan otomatis di seluruh tanah jajahan, terutama di Hindia Belanda kan sudah memasuki era baru. Era barunya di sini disetujuinya politik etis ya. Kita sudah mengekstrak banyak sekali, menyedot banyak sekali sumber daya yang ada, maka kita harus balas budi gitu ya, atau politik etis. Nah, berkaitan dengan politik etis sendiri kan ada beberapa hal yang menjadi fokus utama. Yang pertama adalah edukasi, membuka sekolah sebanyak mungkin. Yang kedua adalah irigasi, yaitu saluran-saluran air untuk pertanian. Kemudian imigrasi atau perpindahan penduduk. Program irigasi juga nanti berhubungan dengan salah satu program di politik etis, yaitu pembangunan irigasi ya. Yang paling signifikan untuk pembangunan wilayah yang ada di Kota Magelang, infrastruktur terutama perbaikan jalan, jembatan dan sebagainya, itu masuk ke dalam kewenangan dari kalau sekarang PUPR ya, kalau zaman Belanda dulu namanya Boer-Handig Openbare Werken. Jadi Dinas Pekerjaan Umumnya Hindia Belanda waktu itu. Nah, untuk wilayah Kota Magelang sendiri namanya itu Gemeentewerker. Jadi PUPR kota. Saya kurang jelas apakah kabupaten juga punya, sepertinya sih harusnya punya karena kewenangannya sudah berbeda antara pemerintah kota dan kabupaten waktu itu. Untuk bupati sendiri wilayahnya itu mencakup wilayah yang kebanyakan atau yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Magelang modern.
Untuk wilayah Kota Magelang adalah wilayah Kota Magelang yang modern itu. Nah, untuk bupatinya di tahun 1900 sampai dengan nanti 1938 itu adalah bupati yang kelima, namanya Raden Adipati Aryo Danusubondo. Jadi masa-masa mungkin ya berkaitan dengan pembangunan yang ada di wilayah Kajungan, itu berarti bupatinya yang berkuasa pada waktu itu adalah Raden Adipati Aryo Danusubondo atau bupati kelima Kabupaten Magelang waktu itu. Tapi dalam artian untuk di wilayah-wilayah tertentu dan irigasi itu memang niatnya baik ya, sepertinya baik ya. Irigasi itu kan pembangunan saluran-saluran air untuk pertanian gitu ya untuk masyarakat. Tapi sebagian besar malah kecenderungannya saluran-saluran air ini malah masuk ke dalam perkebunan swasta Belanda sebagian besarnya. Jadi tidak mengairi sawah-sawah penduduk, walaupun iya masuk, tapi pembangunan yang paling awal atau tahap utama yang mau masuknya itu perkebunan atau usaha-usaha pertanian milik perusahaan swasta Belanda mostly. Walaupun nanti saluran-saluran lainnya juga dihubungkan ke ke sawah-sawah penduduk. Sejarah mencatat bahwa pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mulai memusatkan perhatian pada upaya memperkuat ekonomi melalui sektor pangan. Dalam sebuah artikel di harian The Java Post edisi 30 Juli tahun 1920, dijelaskan bahwa Belanda mengambil alih kendali untuk melindungi dan meningkatkan ekonomi lemah secara bertahap dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga manusia pribumi. Salah satu bentuk nyata dari kebijakan itu adalah pembangunan infrastruktur pengairan, termasuk bendungan dan saluran irigasi, termasuk di Desa Wadas, Kaliloro, Kabupaten Magelang. Air menjadi kunci, bukan hanya untuk pertanian, tapi juga untuk menstabilkan kekuasaan, menyeimbangkan ekonomi, dan mengamankan hasil bumi yang sangat dibutuhkan oleh industri kolonial. Pemerintah kolonial tahu siapa yang menguasai air, menguasai kehidupan. Menjaga aliran air bukanlah tugas yang ringan. Setiap hari ada satu sosok yang memastikan bendungan ini tetap berfungsi seperti mestinya. Penjaga bendungan yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Selain itu, saya juga menemui Pak Sunarto. Beliau dulu juga bertugas di bendungan tersebut. Saya ingin mendengar langsung cerita dari beliau tentang peran bendungan ini, tentang perubahan zaman, dan tentang bagaimana menjaga warisan yang tak ternilai ini tetap hidup. Saya Sunarto, pensiunan PNS yang dulu ditugaskan oleh Dinas Pengairan. Saya kelahiran tahun 1951, sudah berusia sekitar 74. Di saluran Kelor ini saya membawai bendung itu hampir seluruh Kecamatan Kulon, banyak sekali. Soalnya memang pusatnya pengairan untuk mengairi sampai ke daerah Tangsi, Borobudur ini memang dari sini. Untuk Kaliloro ini mengairi dari 6 desa, dari Desa Wadas, ke Matugondo, Indosari, Nisanpuro, Ngargosari, daerah Salaman. Kalau sejarah awal mulanya bangun pertama, peratasnya sebenarnya masih ada, tapi sekarang sudah karena dibangun kembali, direhabilitasi 1928. Sebetulnya sebelum 1928 itu Ya. sudah ada. Jadi bendungnya itu masih bendung sementara. Ya, yang bangun Belanda itu antara lain perlistrikan, kereta api, terus irigasi yang dipentingkan dalam pokok-pokok pertama bangunan. Sebab bukan untuk Belanda kan sangat membutuhkan produksi seperti pangan, tembakau, hasil tembakau, tebu. Kalau Belanda dulu kan yang namanya irigasi Tangsi itu dia dulu disampaikan Borobudur hanya untuk mengairi untuk tanaman tebu dan tembakau. Terus setelah merdeka dikelola oleh bangsa kita, yaitu untuk pengairan persawahan, tanaman padi dan tanaman polo hijau. Saya pokok-pokok bendungan teknis yang dibangun oleh Belanda itu hanya mana itu Kaliloro dan Tangsi. Kaliloro. Kaliloro. Sini saluran Kaliloro, bendung Kaliloro. Ya. Berarti aslinya itu Kaliloro bukan Kaliloro. Iya, Kaliloro. Karena masyarakat ininya Kaliloro jadi Nah, itu ya. tulisannya juga OO, Iya, bukan A. makanya. Iya.
Kali Lara, bukan kali loro, bukan kali loro. Jadi bendung Kaliloro ini namanya bendung ya. Bendung itu berfungsi untuk menaikkan air sehingga bisa dialirkan ke jaringan irigasi ya. Bendung Kaliloro ini mengairi kurang lebih 330 hektar ya. Dan untuk mengoperasikannya itu ada penjaga bendung ya, kemudian ada penjaga pintu air dan petugas saluran. Nah ini di bawah Kemantren ya, di sana ada mantrinya ya. Nanti mantri ini bertanggung jawab ke KUPT ya. Nanti KUPT bertanggung jawab ke bidang. Nah, bidang tanggung jawab ke dinas gitu. Bendung Kaliloro ini memang bentuknya juga antik ya, melengkung ya. Ya dikarenakan kondisi lapangannya sangat mendukung. Itu dibuat melengkung karena untuk mengurangi daya tekanan air ya, biar bangunan itu tidak cepat rusak. Nah, karena bentuknya antik ya, dan juga ini sudah peninggalan zaman lampau. Nah, harapan kami masyarakat juga harus ikut handarbeni, ikut memelihara, dan juga tentunya ikut memanfaatkan air dari bendung Kaliloro ini. Kami di DPUPR juga tiap hari itu memelihara di sana, ya, memelihara di sana dengan kemampuan kami yang kita miliki. Ya. Nah, semoga bendung Kaliloro ini tetap bermanfaat untuk semuanya. Dan ini juga bendung Kaliloro ini salah satu bangunan yang mendukung ketahanan pangan, ya, yang sekarang jadi program prioritas Bapak Presiden Prabowo. Sejarah bukan hanya catatan masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan dari mana kita berasal dan kemana kita harus melangkah. Bendungan ini mungkin hanya terlihat sebagai struktur lama, batu-batu tua yang menahan derasnya sungai. Tapi di balik itu tersembunyi warisan, ketekunan, dan cinta akan tanah air yang menghidupi. Bendungan ini bukan sekedar peninggalan zaman Belanda. Ia adalah bukti bahwa teknologi sederhana, bila dipadukan dengan kearifan lokal, dengan semangat gotong royong, bisa bertahan lintas generasi. Di antara batu-batu tuanya, tersimpan nilai tentang kesabaran, kebersamaan, dan ketahanan. Nilai-nilai yang mungkin tak diajarkan di buku pelajaran, tapi hidup di tengah masyarakat. Sebagai seorang guru, saya percaya tugas kita bukan hanya mengajar mata pelajaran, tapi juga menanamkan kesadaran bahwa sejarah bukan milik masa lalu. Ia adalah fondasi masa depan. Sejarah lokal seperti ini harus diperkenalkan, dijaga, dan diwariskan. Karena dari kisah-kisah kecil seperti ini, kita belajar makna besar tentang jati diri dan tanggung jawab. Dan semoga ketika generasi berikutnya bertanya, apa yang telah kita wariskan? Kita bisa menjawab bahwa kita tidak hanya meninggalkan cerita, tapi juga makna. Bendungan ini adalah sejarah yang masih mengalir. Dan selama itu masih mengalir, kita tak akan pernah benar-benar lupa.